Selamat datang dalam pembahasan penting mengenai sesak napas. Kondisi ini, yang dalam istilah medis dikenal sebagai dyspnea, adalah sensasi tidak nyaman saat bernapas, di mana seseorang merasa sulit untuk mendapatkan cukup udara. Ini bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan perasaan terengah-engah atau tercekik yang bisa sangat mengkhawatirkan. Sesak napas bisa muncul secara tiba-tiba atau berkembang secara bertahap seiring waktu. Intensitasnya pun bervariasi, mulai dari ringan hingga sangat parah, bahkan bisa mengancam jiwa. Memahami kondisi ini sangatlah penting, terutama bagi para orang tua, agar dapat mengenali tanda-tanda bahaya dan mengambil tindakan yang tepat untuk diri sendiri maupun anggota keluarga. Video ini akan membahas secara mendalam tentang berbagai penyebab sesak napas, gejala-gejala yang menyertainya, serta langkah-langkah penanganan dan pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang komprehensif agar Anda dapat bertindak cepat dan tepat jika menghadapi situasi ini. Mari kita mulai dengan memahami apa saja yang bisa menjadi pemicu sesak napas. Sesak napas bukanlah penyakit itu sendiri, melainkan sebuah gejala dari kondisi medis yang mendasarinya. Ada banyak sekali penyebab yang bisa memicu sesak napas, mulai dari masalah pada sistem pernapasan, jantung, hingga kondisi lain di luar kedua sistem tersebut. Memahami penyebabnya adalah kunci untuk penanganan yang efektif. Penyakit pada paru-paru adalah salah satu penyebab paling umum dari sesak napas. Organ vital ini bertanggung jawab penuh dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jika ada gangguan pada paru-paru, otomatis proses pernapasan akan terganggu. Pertama, asma. Asma adalah kondisi peradangan kronis pada saluran napas yang menyebabkan penyempitan dan pembengkakan. Penderita asma sering mengalami sesak napas, mengi, batuk, dan dada terasa sesak, terutama saat terpapar pemicu seperti alergen, asap, atau udara dingin. Serangan asma bisa terjadi secara tiba-tiba dan memerlukan penanganan cepat. Kedua, penyakit paru obstruktif kronis atau POK. POK adalah istilah umum untuk sekelompok penyakit paru-paru progresif, termasuk emfisema dan bronkitis kronis, yang menyebabkan aliran udara terhambat dari paru-paru. Kondisi ini sering disebabkan oleh paparan jangka panjang terhadap iritan, seperti asap rokok. Sesak napas pada POK cenderung memburuk seiring waktu dan sering disertai batuk kronis serta produksi dahak. Ketiga, pneumonia. Pneumonia adalah infeksi yang menyebabkan peradangan pada kantung udara di salah satu atau kedua paru-paru yang bisa terisi cairan atau nanah. Infeksi ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Gejala pneumonia meliputi sesak napas, batuk berdahak, demam, dan menggigil. Tingkat keparahannya bervariasi, dari ringan hingga mengancam jiwa. Keempat, bronkitis. Bronkitis adalah peradangan pada saluran bronkial, yaitu saluran yang membawa udara ke dan dari paru-paru. Bronkitis akut sering disebabkan oleh infeksi virus dan biasanya membaik dalam beberapa minggu. Namun, bronkitis kronis adalah kondisi jangka panjang yang sering disebabkan oleh merokok dan dapat menyebabkan sesak napas persisten serta batuk berdahak. Kelima, efusi pleura. Efusi pleura adalah penumpukan cairan di ruang pleura, yaitu ruang tipis antara paru-paru dan dinding dada. Cairan yang berlebihan ini dapat menekan paru-paru, membuatnya sulit untuk mengembang sepenuhnya saat bernapas.
Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai penyakit, termasuk gagal jantung, pneumonia, atau kanker. Selain paru-paru, jantung juga memiliki peran krusial dalam sistem pernapasan karena bertanggung jawab memompa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh dan membawa darah miskin oksigen ke paru-paru. Gangguan pada jantung dapat secara langsung memengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan oksigen yang cukup, sehingga menyebabkan sesak napas. Pertama, gagal jantung. Gagal jantung terjadi ketika otot jantung tidak dapat memompa darah secara efektif untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Akibatnya, darah bisa menumpuk di pembuluh darah yang menuju paru-paru, menyebabkan cairan bocor ke dalam paru-paru. Penumpukan cairan ini, yang disebut edema paru, membuat paru-paru kaku dan sulit bernapas, terutama saat berbaring. Kedua, penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner terjadi ketika pembuluh darah yang memasok darah ke otot jantung menjadi menyempit atau tersumbat. Hal ini mengurangi aliran darah dan oksigen ke jantung. Jika jantung tidak mendapatkan cukup oksigen, ia bisa menjadi lemah dan tidak efisien dalam memompa darah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan gagal jantung dan sesak napas. Nyeri dada atau angina juga sering menyertai kondisi ini. Ketiga, aritmia. Aritmia adalah kondisi di mana jantung berdetak terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak teratur. Detak jantung yang tidak normal dapat mengurangi efisiensi pemompaan darah oleh jantung. Jika jantung tidak memompa darah secara efektif, tubuh mungkin tidak mendapatkan cukup oksigen yang dapat memicu sesak napas, pusing, atau palpitasi. Selain masalah paru-paru dan jantung, ada berbagai kondisi lain yang juga dapat menyebabkan sesak napas. Beberapa di antaranya mungkin tidak langsung terkait dengan sistem pernapasan atau kardiovaskular, namun tetap memiliki dampak signifikan. Pertama, alergi. Reaksi alergi yang parah, seperti anafilaksis, dapat menyebabkan pembengkakan pada saluran napas, termasuk tenggorokan dan bronkus. Pembengkakan ini dapat menyempitkan saluran udara dan menyebabkan sesak napas yang tiba-tiba dan parah. Paparan alergen seperti serbuk sari, debu, bulu hewan, atau makanan tertentu dapat memicu reaksi ini. Kedua, kecemasan atau serangan panik. Kondisi psikologis seperti kecemasan yang berlebihan atau serangan panik dapat memicu hiperventilasi, yaitu pernapasan yang sangat cepat dan dangkal. Meskipun terasa seperti sesak napas, sebenarnya tubuh mendapatkan terlalu banyak oksigen dan mengeluarkan terlalu banyak karbon dioksida. Hal ini dapat menyebabkan pusing, kesemutan, dan rasa tercekik. Ketiga, obesitas. Kelebihan berat badan, terutama di area perut dan dada, dapat memberikan tekanan tambahan pada diafragma dan paru-paru. Hal ini membuat paru-paru lebih sulit untuk mengembang sepenuhnya saat bernapas. Selain itu, orang dengan obesitas seringkali memiliki kebutuhan oksigen yang lebih tinggi yang dapat memperburuk sesak napas, terutama saat beraktivitas fisik. Keempat, anemia. Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat atau hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen. Jika tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah untuk mengangkut oksigen, organ dan jaringan tidak akan mendapatkan pasokan oksigen yang memadai. Akibatnya, tubuh akan mencoba mengkompensasi dengan bernapas lebih cepat dan lebih dalam, menyebabkan sesak napas dan kelelahan.
Penyebab lain yang juga perlu dipertimbangkan meliputi penyakit refluks gastroesofageal atau GERD, di mana asam lambung naik ke kerongkongan dan dapat mengiritasi saluran napas. Kemudian, paparan ketinggian tinggi, di mana kadar oksigen di udara lebih rendah, juga dapat menyebabkan sesak napas pada individu yang tidak teraklimatisasi. Beberapa jenis obat-obatan tertentu juga dapat memiliki efek samping berupa sesak napas. Mengingat beragamnya penyebab sesak napas, sangat penting untuk tidak melakukan diagnosis mandiri. Setiap kondisi memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Oleh karena itu, diagnosis yang tepat dari tenaga medis profesional adalah langkah pertama yang krusial untuk mendapatkan perawatan yang sesuai dan efektif. Mengenali gejala sesak napas adalah langkah penting untuk dapat bertindak cepat dan mencari bantuan medis jika diperlukan. Gejala utama sesak napas adalah sensasi kesulitan bernapas itu sendiri, namun seringkali disertai dengan tanda-tanda lain yang dapat memberikan petunjuk tentang penyebabnya. Gejala utama sesak napas adalah pengalaman subjektif yang dirasakan oleh individu. Ini adalah inti dari kondisi dyspnea. Pertama, kesulitan bernapas. Ini bisa berarti merasa seperti tidak bisa menarik napas dalam-dalam atau merasa napas menjadi sangat dangkal dan cepat. Sensasi ini bisa muncul saat beraktivitas ringan atau bahkan saat istirahat. Kedua, rasa sesak di dada. Banyak penderita sesak napas melaporkan adanya tekanan atau berat di dada, seolah-olah ada sesuatu yang menekan atau mengikat. Rasa sesak ini bisa bervariasi intensitasnya, dari ringan hingga sangat menyakitkan. Ketiga, perasaan tidak mendapatkan cukup udara. Ini adalah sensasi yang sangat mengganggu, di mana seseorang merasa terengah-engah atau tercekik, seolah-olah paru-parunya tidak terisi penuh meskipun sudah berusaha bernapas. Perasaan ini seringkali memicu kepanikan. Selain gejala utama, sesak napas seringkali disertai dengan gejala tambahan yang dapat membantu dokter dalam mendiagnosis penyebabnya. Pertama, batuk. Batuk bisa kering atau berdahak dan seringkali merupakan respons tubuh untuk membersihkan saluran napas dari iritan atau lendir berlebih. Batuk yang disertai sesak napas sering terlihat pada kondisi seperti asma, bronkitis, pneumonia, atau POK. Kedua, mengi atau napas berbunyi. Mengi adalah suara siulan bernada tinggi yang terjadi saat udara melewati saluran napas yang menyempit. Ini adalah gejala khas asma dan POK, menunjukkan adanya penyempitan pada bronkus. Ketiga, pusing. Kurangnya oksigen ke otak atau ketidakseimbangan gas dalam darah akibat pernapasan yang tidak efektif dapat menyebabkan pusing atau kepala terasa ringan. Ini bisa menjadi tanda bahwa sesak napas sudah cukup parah. Keempat, kelelahan. Sesak napas yang kronis atau berulang dapat menyebabkan tubuh bekerja lebih keras untuk bernapas, yang pada akhirnya mengakibatkan kelelahan ekstrim. Bahkan aktivitas sehari-hari pun bisa terasa sangat melelahkan. Kelima, perubahan warna kulit seperti kebiruan atau sianosis. Sianosis adalah kondisi di mana kulit, bibir, atau ujung jari tampak kebiruan karena kurangnya oksigen dalam darah. Ini adalah tanda darurat medis yang menunjukkan bahwa tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup dan memerlukan perhatian medis segera. Penting untuk diingat bahwa gejala sesak napas dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada penyebab yang mendasarinya. Misalnya, sesak napas akibat asma mungkin datang dan pergi,
sementara sesak napas akibat gagal jantung bisa memburuk saat berbaring. Oleh karena itu, perhatikan semua gejala yang menyertai dan sampaikan informasi ini secara detail kepada dokter Anda. Menghadapi sesak napas bisa menjadi pengalaman yang menakutkan, baik bagi penderita maupun orang di sekitarnya. Mengetahui langkah-langkah pertolongan pertama yang tepat dapat membantu menenangkan situasi dan mencegah kondisi memburuk sebelum bantuan medis tiba. Jika Anda atau seseorang di sekitar Anda mengalami sesak napas, ada beberapa langkah pertolongan pertama yang bisa dilakukan. Pertama, tenangkan diri. Panik dapat memperburuk sesak napas. Cobalah untuk tetap tenang dan fokus pada pernapasan. Jika Anda membantu orang lain, bicaralah dengan nada menenangkan dan yakinkan mereka. Kedua, ambil posisi duduk tegak atau bersandar. Posisi ini membantu membuka saluran napas dan memungkinkan paru-paru mengembang lebih mudah. Hindari berbaring telentang, karena ini dapat memperburuk sesak napas. Jika memungkinkan, duduklah di kursi dengan sandaran yang nyaman atau bersandar pada dinding. Ketiga, longgarkan pakaian yang ketat di sekitar dada atau leher. Pakaian yang ketat dapat membatasi gerakan dada dan membuat pernapasan lebih sulit. Longgarkan kancing kerah, dasi, atau bra untuk memberikan ruang bernapas yang lebih lega. Keempat, hindari aktivitas berat dan istirahat. Jangan memaksakan diri untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik saat sesak napas. Beristirahatlah sepenuhnya untuk mengurangi kebutuhan oksigen tubuh dan memungkinkan sistem pernapasan bekerja lebih efisien. Kelima, coba teknik pernapasan yang menenangkan. Pernapasan bibir mengerucut, di mana Anda menarik napas perlahan melalui hidung dan menghembuskannya perlahan melalui bibir yang mengerucut, dapat membantu memperlambat pernapasan dan membuat pertukaran udara lebih efektif. Meskipun beberapa kasus sesak napas mungkin ringan, ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa Anda memerlukan bantuan medis darurat. Jangan ragu untuk menghubungi layanan darurat atau segera pergi ke unit gawat darurat jika Anda mengalami hal-hal berikut. Pertama, sesak napas tiba-tiba dan parah. Jika sesak napas muncul secara mendadak dan sangat intens, terutama jika tidak ada riwayat kondisi pernapasan sebelumnya, ini adalah tanda bahaya. Kedua, sesak napas disertai nyeri dada. Nyeri dada yang menyertai sesak napas bisa menjadi indikasi serangan jantung atau kondisi serius lainnya yang memerlukan penanganan medis segera. Ketiga, kebiruan pada bibir atau ujung jari. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sianosis adalah tanda bahwa tubuh tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Ini adalah kondisi darurat yang membutuhkan intervensi medis segera. Keempat, kesulitan berbicara. Jika sesak napas begitu parah sehingga Anda tidak bisa berbicara dalam kalimat lengkap atau hanya bisa mengucapkan beberapa kata, ini menunjukkan tingkat keparahan yang tinggi. Kelima, sesak napas yang memburuk dengan cepat atau tidak membaik setelah beberapa menit istirahat. Jika kondisi tidak membaik meskipun sudah melakukan langkah-langkah pertolongan pertama, atau justru semakin parah, segera cari bantuan medis. Setelah Anda mendapatkan bantuan medis, dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan penyebab sesak napas dan memberikan penanganan yang sesuai. Pertama, pemberian oksigen. Jika kadar oksigen dalam darah rendah, dokter mungkin akan memberikan oksigen tambahan melalui selang hidung atau masker.
Ini membantu memastikan organ-organ vital mendapatkan pasokan oksigen yang cukup. Kedua, penggunaan inhaler. Untuk kondisi seperti asma atau POK, dokter mungkin akan meresepkan inhaler yang mengandung bronkodilator. Obat ini bekerja cepat untuk membuka saluran napas yang menyempit, meredakan sesak napas. Ketiga, obat-obatan lain sesuai penyebab. Penanganan medis akan sangat bergantung pada diagnosis. Misalnya, jika penyebabnya adalah infeksi seperti pneumonia, dokter akan meresepkan antibiotik atau antivirus. Untuk gagal jantung, obat diuretik mungkin diberikan untuk mengurangi penumpukan cairan di paru-paru. Jika sesak napas disebabkan oleh alergi parah, epinefrin mungkin diperlukan. Keempat, prosedur medis atau operasi. Dalam beberapa kasus yang lebih kompleks, seperti efusi pleura yang signifikan atau kondisi jantung tertentu, prosedur medis atau bahkan operasi mungkin diperlukan untuk mengatasi penyebab sesak napas. Penting untuk selalu mengikuti instruksi dokter dan tidak menghentikan pengobatan tanpa konsultasi. Penanganan yang tepat dan berkelanjutan adalah kunci untuk mengelola sesak napas dan meningkatkan kualitas hidup. Sesak napas adalah gejala yang tidak boleh diabaikan. Ini bisa menjadi indikator dari berbagai kondisi medis, mulai dari yang ringan hingga yang mengancam jiwa. Memahami penyebab, mengenali gejala, dan mengetahui langkah-langkah penanganan yang tepat adalah kunci untuk menjaga kesehatan diri dan keluarga. Ingatlah, diagnosis yang akurat dari tenaga medis profesional adalah langkah pertama yang paling penting. Jangan pernah mencoba mendiagnosis atau mengobati diri sendiri berdasarkan informasi yang Anda dapatkan dari internet atau sumber non-medis. Setiap kasus sesak napas memiliki karakteristik unik dan memerlukan pendekatan penanganan yang disesuaikan. Video ini dirancang untuk memberikan informasi umum dan edukasi. Ini bukanlah pengganti nasihat, diagnosis, atau perawatan medis profesional. Jika Anda atau orang yang Anda cintai mengalami sesak napas, terutama jika disertai dengan gejala darurat seperti nyeri dada, kebiruan, atau kesulitan berbicara, segera cari bantuan medis. Kesehatan adalah aset paling berharga. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda memiliki kekhawatiran tentang sesak napas atau gejala lainnya. Tindakan cepat dan tepat dapat membuat perbedaan besar dalam hasil kesehatan. Terima kasih telah menyimak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga.